Kita kembali di hari Minggu ini, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkannya. Bapak yang dikasih Tuhan, satu tema yang mau kita renungkan bersama dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kelahiran baru oleh Roh Kudus. Tema yang kita akan renungkan bersama tersebut akan diambil dari Nas Yohanes 3 ayat 5 sampai 13 yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu Yohanes 3 ayat 5 sampai 13. Yohanes 3 ayat 5 sampai 13. Mari kita membuka bersama Nas yang akan menjadi dasar perenungan kita. Kita akan membacanya secara bergantian. Dari Yohanes 3 ayat 5 sampai 13, ayat 5 akan saya bacakan, ayat 6 nanti Bapak Ibu Saudara akan membacakannya. Begitu seterusnya bergantian sampai ayat 13. Baik, Yohanes 3 ayat 5 sampai 13. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Berbahagia sampai 13 aja. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam perenungan ini, saya ingin kita melihat cuplikan video ini sebentar. Boleh ditayangkan? Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu video komedi ya Bapak Ibu, yang gak usah ditanggapi dengan serius banget. Itu video komedi. Tapi coba perhatikan fenomena yang ada di dalam video itu gitu ya. Apa inti fenomena tadi gitu ya. Kan kenyataannya banyak orang Kristen, mereka berdoa gitu ya, beribadah. Tapi waktu maksud Tuhan itu dinyatakan tuh secara gamblang kepada mereka, kabur gitu ya. Gak mau terima, nolak, gak mau percaya. Mungkin ada juga yang memelintir tuh maksudnya. Oh bukan begitu yang saya mau, jadi dipelintir, dimanipulasi, artinya sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Atau mungkin justru ya ada yang lebih ekstrim kali ya. Kayak orang itu ya udah meninggalkan Tuhan. Waktu dia melihat kehendak Tuhan itu gak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tadi waktu kita baca Nikodemus, Bapak Ibu Saudara, kisahnya gitu ya. Sebetulnya Nikodemus itu dalam kisah ini percaya enggak sih sama apa yang Tuhan Yesus nyatakan, beritakan? Dia begitu ingin mendengar penjelasan Yesus kan Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca gitu. Malam-malam datang. Buat apa kalau bukan karena dia pengen benar-benar dengar tuh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kalau kita lihat secara teliti nanti, dia justru gak percaya Bapak Ibu Saudara atas apa yang Yesus ungkapkan. Malam itu Nikodemus menjumpai Yesus. Kelihatannya kenapa dia datang malam-malam? Kelihatannya karena dia gak mau dilihat orang banyak. Sewaktu dia bertanya jawab dengan Yesus, ada satu hal yang ingin dia sembunyikan. Barangkali ada kesombongan sebagai pemimpin agama, sehingga dia gak mau orang lain lihat, oh dia lagi diajari sama Yesus. Karena kondisinya waktu itu kan ada persaingan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Israel waktu itu, ada kondisi konteks budaya di mana golongan-golongan agama
khususnya di antara masyarakat Yahudi itu saling bersaing. Mana golongan yang lebih benar gitu ya, yang lebih dekat sama Tuhan gitu ya. Nikodemus gak mau terlihat. Dia sedang berbicara, sedang diajari oleh pemimpin dari golongan agama yang lain, yang bukan Farisi. Dan perhatikan ungkapan Nikodemus di ayat 2. Tadi kalau kita baca di atas gitu, Nikodemus itu sebenarnya takjub Bapak Ibu Saudara, melihat mukjizat dan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan juga kelihatannya dia juga pengen tahu tuh, apa sih yang menjadi pengajaran inti yang dinyatakan Yesus. Semua keajaiban, tanda-tanda itu mengundang Nikodemus untuk belajar dari Tuhan Yesus. Dia mau belajar lagi tentang prinsip-prinsip keagamaan. Bayangkan, ini seorang pemimpin agama Yahudi Bapak Ibu Saudara. Pemimpin agama Yahudi. Bayangkan barangkali Nikodemus di masa kini mungkin seperti seorang dokter teologi loh Bapak Ibu Saudara. Tinggi dalam hal keilmuan mungkin. Dalam golongan Farisi lagi Bapak Ibu Saudara. Dan perlu kita ketahui, udah pemimpin agama gitu ya, golongan Farisi. Golongan Farisi itu di dalam golongan-golongan lain di tengah masyarakat, mereka terkenal apanya Bapak Ibu Saudara? Terkenal pinternya, kehebatannya. Kalau nafsir Alkitab itu dalam gitu ya, mungkin hebat gitu, bahasanya keren-keren gitu ya. Sering kali dikenal dengan kehebatan dalam menafsir Taurat. Sering kali dikenal sebagai orang yang merasa, oh sayalah yang paling kenal Allah lewat Taurat yang dia sudah nyatakan, sementara kamu tidak. Jadi Nikodemus gak orang sembarangan. Dia dalam golongan begitu Bapak Ibu Saudara. Dan dia disebut pemimpinnya loh, pemimpinnya, bukan murid gitu ya. Dia pemimpin dari golongan agama Yahudi seperti itu. Seorang yang dianggap berpendidikan tinggi, terhormat. Tapi dia meminta diajar oleh Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Anak seorang tukang kayu Bapak Ibu Saudara. Dia diajar oleh Yesus yang gak punya jabatan di antara masyarakat seperti Nikodemus. Ditambah lagi, Yesus adalah seorang yang ajarannya dianggap hina oleh golongan Yahudi. Maka sebetulnya gak menutup kemungkinan tuh, waktu Yesus didatangi Nikodemus, gak menutup kemungkinan waktu itu Nikodemus sulit kok menerima ajaran Yesus. Ada kesombongan agamawi, yang melekat di hatinya, melekat di pikirannya. Sehingga kalau ada pengajaran yang beda dengan cara pikirnya dan sulit untuk dia pahami, maka dia menolaknya. Lalu ada kesombongan kedudukan juga ya Bapak Ibu kelihatannya. Buat dia sulit untuk terima tuh ajaran Yesus. Karena secara status dia punya jabatan terpandang, sedangkan Yesus enggak. Dia biasa mengajar orang di tempat yang lebih keren mungkin ya, di tempat yang dipandang orang bagus, sementara Yesus mengajar di jalan-jalan. Tapi di sisi lain, sebagai pemimpin agama, Nikodemus gak bisa abaikan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, bahwa banyak orang yang takjub tuh sama Yesus, sama pekerjaannya, dan sama pengajarannya. Ada tanda yang Nikodemus sadari nih, ini gak biasa nih. Ini tanda dari Allah pasti gitu ya. Itu tanda tentang kehadirannya, kehadiran kerajaan Allah yang akan dinyatakan oleh seorang Mesias. Bayangkan, jika Anda ada di posisi Tuhan Yesus nih misalnya. Terus ada yang datangi Anda. Paling tidak pernahkah kita menghadapi orang yang mendatangi Anda seperti Nikodemus ini? Dia datang tuh, dia minta diajar. Dia minta penjelasan, minta nasihat. Tapi justru kok kayak nyerang balik gitu ya. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan meragukan itu seolah-olah kayak membantah gitu. Apa yang menjadi pengajaran inti yang dia sebenarnya minta ajarkan gitu. Perhatikan dua kalimat keraguan Nikodemus. Kalau kita lihat tadi di ayat 4 dan di ayat 9. Dia berkata tadi,
Bagaimana mungkin, kalau kita baca di atas itu ya, 4 dan 9 di situ, dia meragukan, bagaimana mungkin katanya. 2 kali dia katakan bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Ketika Yesus menjelaskan soal kelahiran baru, Nikodemus meragukannya, dia ragu, dia bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lalu sewaktu Yesus menjelaskan bahwa kelahiran baru adalah kelahiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Nikodemus nanya lagi, tapi dengan suatu keraguan dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus nggak mengencerkan doktrinnya loh. Dia nggak takut Nikodemus ini nggak jadi muridnya. Waktu dalam tanya jawab itu bisa aja kan Tuhan Yesus mungkin berpikir, ya gimana ya supaya ini pemimpin agama loh. Ini pemimpin agama, kalau satu nih saya tangkap nih pasti pengikutnya ikut semua. Kalau Tuhan Yesus berpikir begitu, itu manusiawi kan. Itu kan yang sering kali terjadi dari pikiran seorang pemimpin agama gitu kadang-kadang. Ini kalau saya tangkap nih semua ikut nih gitu. Tapi Yesus gak begitu. Dia nggak mengencerkan doktrinnya, dia nggak melembekkan, dia nggak gimana nih saya nyampaikan yang enak-enak aja nih ke dia, yang indah-indah aja supaya dia mau datang. Enggak. Yesus menyatakan apa adanya yang malah membuat Nikodemus ragu dan seolah-olah ingin cari celah tuh, pengen jatuhin Yesus dengan keraguannya. Yesus tetap menyampaikan kebenaran untuk menyampaikan gimana kita bisa menjadi umat Allah, yaitu dengan kelahiran baru. Wah, itu gak mudah dipahami Bapak Ibu Saudara oleh orang kayak Nikodemus. Itu gak familiar bukan? Kalau kita hidup di zaman dulu lagi, misalnya kita lihat bagaimana mereka menyembah Allah, kelahiran baru gitu ya, familiar enggak. Tapi Yesus berusaha tuh. Walaupun dia menyampaikan apa adanya tentang prinsip utama keselamatan, dia tetap menyampaikannya dengan sederhana. Dia berusaha menyampaikan dengan sederhana. Walau dia nggak mengencerkan doktrinnya, nggak menggampangkannya gitu ya, nggak mengubahnya, nggak memanipulasinya. Maka perhatikan teguran Yesus buat Nikodemus, buat orang-orang yang nggak mau percaya dan berusaha malah ingin menjatuhkan pengajaran doktrin iman Kristen. Di ayat 12, kalau kita pakai bahasa sekarang, tadi kita baca ya sudah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita baca dengan bahasa sekarang tuh seolah-olah Yesus mau ngomong begini, aku berkata-kata dengan bahasa yang sederhana aja kamu gak mau percaya, apalagi kalau aku pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Yesus udah pakai bahasa sederhana, bahasa dunia gitu ya kalau kita lihat di situ. Apalagi kalau dia pakai bahasa surgawi atau bahasa tinggi-tinggi, bahasa yang mungkin orang-orang Farisi anggap keren, yang biasa mereka pakai gitu ya kalau mengajar. Tapi Yesus tetap memakai cara sederhana, tapi Nikodemus gak mau terima. Perhatikan apa yang Yesus maksud dengan kelahiran baru gitu ya. Buat kita sekarang mungkin jangan-jangan kita sendiri pun belum paham tuh apa itu kelahiran baru. Tapi buat kita yang mengalaminya, puji Tuhan. Dilahirkan kembali itu bicara soal kelahiran yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Yaitu pekerjaan yang dilakukan Allah lewat karya Roh Kudus untuk memperbaharui manusia yang rusak oleh dosa. Jadi kelahiran baru itu bukan kelahiran jasmani begitu ya. Gak menutup kemungkinan memang Nikodemus waktu itu ketika dengar kelahiran baru atau regenerasi, mungkin dia bersinggungan pikirannya dengan apa yang orang Yunani pikirkan soal regenerasi. Seringkali dikaitkan dengan mungkin prinsip reinkarnasi gitu ya, dengan prinsip bagaimana orang dilahirkan kembali dalam bentuk jasmani yang lain. Tapi bukan itu yang Yesus maksud. Bukan bicara soal persalinan jasmani. Tapi kelahiran baru yang Yesus maksud, yang ingin ditekankan Yesus kepada Nikodemus, bicara soal menjadikan kita manusia baru, mengubah kita, bukan fisik kita, tapi keseluruhan diri kita, hidup kita, yang mana dengan begitu kita bisa terima Injil Yesus,
kebenaran sejati kita bisa terima waktu kita udah lahir baru. Dan dampaknya apa? Kita bisa berbuah dalam perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik kita itu bukan perbuatan baik yang didasari oleh keinginan hati, bukan didasari oleh kebenaran sendiri. Tapi kita mendasari perbuatan baik kita oleh kebenaran firman Allah. Ketika orang belum dilahir barukan, mungkin dia bisa saja berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi coba cek apa motifnya. Apa alasannya waktu dia berbuat baik? Bukankah itu adalah bagaimana nih supaya saya mungkin dianggap adalah manusia sosial yang bisa mengasihi atau menjadi dampak buat orang lain, berguna, hero for everyone gitu ya. Bukan menjadi hambanya Allah karena aku diciptakan Allah, maka aku harus berbuat baik demi kemuliaannya. Oh enggak, ketika kita belum dilahirbarukan, seluruh perbuatan baik kita untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan ini penting dipahami seseorang seperti Nikodemus, karena kelahiran baru itu adalah kunci keselamatan yang mendorong orang untuk bisa hidup sebagaimana dia harus hidup sebagai ciptaan Allah, yaitu memuliakan Allah. Dan itu adalah karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Semua yang tadi saya ceritakan itu kuncinya adalah karya Roh Kudus. Dan itu waktunya bersifat misteri itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu gak bisa kita buat-buat. Karya Roh Kudus itu gak bisa kita paksakan. Dia bekerja dengan caranya seperti angin yang bertiup. Bersifat misteri di dalam diri orang pilihan, tapi pasti akan terjadi dan dampaknya jelas gitu ya. Kalau orang yang dilahirbarukan, dampaknya ada, dia berbuat baik untuk kemuliaan Allah. Maka Yesus menganalogikan tadi Roh Kudus itu bekerja seperti angin. Dia bertiup kemanapun ia mau. Bisa gak kita melihat bentuk angin gitu ya Bapak? Gak bisa ya. Bentuk angin gimana gitu. Mungkin ada orang yang menggambarkan gitu ya. Orang-orang yang biasanya bergumul di karya seni, mereka mungkin menggambarkan dengan bayangan mereka. Tapi apakah itu bentuk ilmiahnya gitu kan? Angin kita gak tahu kemana dia pergi. Bisa gak kita tebak angin itu mau kemana tujuan akhirnya? Gak tahu kan? Tapi yang kita tahu dari angin apa? Ketika kita lihat, oh ada angin nih di sini, apa? Pohon di depan itu goyang daunnya, gitu ya Bapak Ibu. Ketika ada angin mungkin bunga-bunga ini bergoyang. Ada dampaknya. Ada wujud gitu ya yang dinyatakan, ada dampak yang berupa bagaimana angin itu menyentuh gitu. Dan itulah yang Yesus mau sampaikan. Ketika orang mengalami karya Roh Kudus, ada dampaknya, ada perbuatannya, ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Tapi Nikodemus, itu kan prinsip yang sebenarnya ketika udah disampaikan begitu ya udah pakai ilustrasi loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Nikodemus dengan kesombongan pemikirannya kan gak percaya juga ya. Tetap ragu, tetap gak mau terima. Dia ingin dipuaskan pikirannya karena mungkin dia ingin mendebat prinsip Yesus. Dia mempertanyakan bagaimana teknisnya. Oke, saya percaya, oke lah terima gitu ya. Katakanlah let's say gitu. Angin itu bertiup seperti itu, kemudian dampaknya ada. Tapi teknisnya gimana? Bagaimana hal itu terjadi gitu ya? Dia ingin mengempiriskan atau mengindrawikan dengan melihat secara spesifik bagaimana cara Tuhan bekerja lewat kelahiran baru. Bisa gak Bapak Ibu? Ya gak akan bisa. Terbatas tuh pikirannya. Tapi ya sudah berusaha kan sampaikan dengan cara yang paling sederhana. Jadi tepat banget tuh. Kalau Yesus tegur Nikodemus, dia tegur gitu. Engkau adalah pemimpin agama. Masa engkau gak tahu hal itu aja gitu kan? Engkau pemimpin loh. Engkau yang dianggap pinter, tapi enggak tahu, enggak bisa menerima hal begitu. Yesus tahu motif dari Nikodemus. Yesus tahu kondisi hati Nikodemus.
sebagai pemimpin agama yang katanya dia kenal banget sama Allah, harusnya kan Nikodemus paham maksudnya apa dari yang dilahirkan tadi, lahir baru itu apa. Apalagi Yesus pakai simbol-simbol yang biasa kok diungkapkan di budaya Yahudi, misalnya air, roh. Ketika air dihubungkan dengan roh, sering kali kalau kita lihat perjanjian lama itu bicara soal pemurnian, pembersihan, pemurnian iman, penyegaran iman. Kalau kita lihat di Zakaria pun ada tertulis kok prinsip tentang hal ini. Waktu itu diceritakan soal imam besar Yosua dibersihkan dari pakaian kotornya. Dan itu melambangkan kekudusan yang dianugerahkan Allah. Itu lambang untuk bagaimana seseorang itu dilayakkan menghadap tahta Allah. Kan harusnya Nikodemus tahu, gitu ya Bapak Ibu. Kan harusnya dia paham apa yang selama ini dia pelajari. Kok dia masih bisa bertanya dan meragukan bagaimana hal itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menilai di sini. Karena kesombongannya. Nikodemus sulit menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Barangkali mungkin dia merasa kok gak sesuai dengan apa yang orang Farisi selama ini percayai. Oke. Karena sebetulnya yang mereka percaya itu kan kalau mereka mau masuk ke kerajaan Allah itu butuh apa? Butuh kerja keras. Ngelakuin perintah agamawi, ngelakuin hukum Taurat. Nah baru tuh bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu barangkali ada di pikiran Nikodemus. Tiba-tiba jumpa prinsip yang sederhana, indah, penuh anugerah. Gak mungkin nih. Pengajaran macam apa tuh mungkin ya dalam hatinya kali. Kok aku yang paling kenal Allah kok gak mengerti yang beginian? Kok kami gak pernah dengar yang beginian? Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam proses kita menjadi orang Kristen yang sejati, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Apa sih yang sebetulnya kita jadikan dasar kita untuk menyatakan saya ini orang Kristen? Apa yang menjadi dasar kita? Saya ini orang Kristen. Secara pribadi di dalam hati kita, apa yang menjadi dasar utama kekristenan kita? Gak sedikit mungkin kita gak akan bilang gamblang gitu ya. Kadang-kadang orang merasa ya rutinitas agama. Apalagi misalnya ya perbuatan baik saya menyatakan diri saya sebagai orang Kristen karena saya berbuat baik. Saya orang Kristen karena saya berbuat baik. Jadi kadang-kadang orang-orang yang begitu bisa berpikir tuh, oh aku boleh barter nih sama Tuhan. Aku rajin menyembah Dia. Berarti Dia mesti rajin kasih aku berkat. Karena ketika kita berpikir bahwa kekristenan kita dibangun oleh rutinitas, oleh kebaikan, jangan heran kalau tiba-tiba di hati kita akan muncul satu pemikiran untuk barter-barteran sama Tuhan tentang apa yang udah kita kerjakan dan kita minta Dia mengerjakan sesuatu yang lebih untuk kita. Sehingga mungkin kita akan enjoy dengan seluruh aktivitas yang melelahkan di gereja, tapi di dalam hatinya kayak lagi transaksi sama Tuhan. Dan tinggal tunggu waktunya aja, waktu transaksi itu enggak seperti yang dia mau, dia tinggalin Tuhan. Lalu ada juga yang mungkin sombong secara sekular gitu ya. Orang-orang yang sombong secara sekular, tadi orang yang sombong secara agamawi, tapi ada juga yang secara sekular. Oh ngerasa paling kenal Tuhan, berpikir bahwa tanpa aku bergereja, aku bisa menjadi Kristen, aku bisa menjadi gereja tanpa bergereja. Ada. Apa yang dikasih Tuhan? Lihat, kita jangan sampai di bagian yang dua tadi. Periksa diri kita. Apa yang menjadi dasar kekristenan kita? Seringkali yang dipandang sebagai kekristenan hari ini sama orang banyak, sama orang populer, seringkali yang dipandang sebagai kekristenan itu sama sekali bukan Kristen lagi, Bapak Ibu. Padahal kekristenan itu dibangun atas dasar kualitas
rohani, bukan? Kekristenan dibangun oleh kualitas rohani, oleh iman. Dan bagaimana orang memiliki iman? Yaitu lewat kelahiran baru. Kelahiran barulah yang menjadi dasar kita bisa jadi orang Kristen, punya iman, dan imannya benar, sehingga akan menghasilkan kualitas keagamaan yang baik kok. Jangan takut menghasilkan kualitas keagamaan yang baik, jangan takut untuk gak bisa berbuat baik kalau kita punya iman yang benar. Kalau kita punya iman yang benar, jangan takut tuh hidup keagamaanku gak lebih baik dari dia, jangan takut. Maka jaga terus kelahiran baru yang kita sudah alami. Cek terus iman kita. Keselamatan seseorang itu tergantung pada kelahiran barunya, yang kemudian membuatnya percaya kepada Kristus dan dia mau tundukin tuh pikirannya untuk terima firman Tuhan. Dia mau terima cara Tuhan bekerja untuk membuat dia percaya. Dan cara Tuhan itu dia sadar, dia paham, itu gak bisa diukur sesuai dengan cara pikirnya. Suatu hari ada peristiwa di sebuah panti asuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di panti asuhan itu melayani anak-anak yang keterbelakangan mental. Saya gak tahu istilah panti asuhan apa itu ya. Tapi dalam panti asuhan itu anak-anak yang dilayani anak-anak yang berketerbelakangan mental. Jadi di dalam panti asuhan itu, panti asuhan Kristen gitu ya, mereka biasa diajarkan sajak-sajak dan cerita Alkitab. Dan karena itu adalah untuk anak-anak yang berketerbelakangan mental, jadi cara penyampaiannya pun unik. Cara penyampaiannya kreatif gitu ya. Misal waktu mengajarkan soal pribadi Allah Tritunggal. Anak-anak itu diminta mengangkat 3 jari, kemudian diminta untuk menggenggam jari tengahnya. Artinya apa? Jari tengah itu artinya satu yang di tengah itu telah mati bagiku. Gitu. Hal ini terus diajarkan ke mereka untuk belajar soal pribadi Tritunggal itu. Satu yang di tengah, ia telah mati bagiku. Di tempat itu ada anak yang gak bisa bicara. Tapi kalau cerita Alkitab disampaikan Bapak Ibu Saudara, dia antusias banget. Dia dengerin, dia semangat, dia tertarik gitu ya. Walaupun waktu itu guru-guru gak bisa memastikan anak ini paham gak, gimana mau tahu gitu ya. Mau ngomong aja kesulitan. Menulis juga masih kecil, belum bisa. Jadi anak-anak waktu itu mungkin bisa dinilai bagaimana dia memahami Alkitab, tapi anak ini gak bisa dinilai gitu, masih belum bisa dinilai apakah dia paham betul Alkitab yang diajarkan. Lalu pada suatu malam ada bencana terjadi. Panti asuhan itu entah kenapa terbakar. Kebakaran Bapak Ibu. Bencana yang gak bisa ditebak-tebak gitu ya. Kemudian para pemadam dan orang di sekitar berusaha memadamkan api. Tetapi setelah dipadamkan, dilihatlah gitu siapa yang menjadi korban. Apakah ada korban jiwa, apakah ada yang meninggal dunia. Sungguh menyedihkan. Korban itu ternyata adalah anak yang tadi gak bisa bicara. Dia dilihat meninggal dunia akibat sesak nafas. Tapi Bapak Ibu ketika jasadnya ditemukan, dia didapati sedang menggenggam jari tengahnya. Kita nggak tahu cara Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, melahirbarukan kita, membuat kita percaya, membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah seperti kata Yesus tadi. Kita nggak bisa melihatnya secara spesifik teknis seperti yang dimau oleh Nikodemus. Tapi kita bisa menyadari bahwa Roh Kudus itu ada. Dampaknya nyata kalau kita mau percaya. Dan setiap kita yang mempercaya kita akan diselamatkan olehnya, oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyadari bahwa pengenalan tentang karya Tuhan itu penting. Penting kalau kita kenal, kalau kita bisa mungkin dengan bahasa yang hebat, dengan pemahaman, penghafalan yang hebat. Itu penting. Kita mungkin bisa menguasai, itu penting. Tapi bukan itu yang menyelamatkan. Lagi-lagi keselamatan kita ada di dalam
dan lewat kelahiran baru yang memimpin kita untuk percaya pada Yesus. Yesus yang adalah anak manusia yang mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita betul-betul mau kenal Allah dengan baik, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini rindu untuk mengenal Allah dengan baik, perhatikanlah sejauh apa kepercayaan kita pada Yesus itu. Sejauh apa itu berkembang. Kelihatan kok dari sejauh apa kita makin bergantung padanya, makin takut berbuat dosa, sebab kita mengenal apa yang Dia mau. Maka sampai akhir kita akan punya iman yang membuat kita setia pada Yesus. Bukan iman yang menuntut apa yang manusia pikir baik, dan sewaktu ada hal yang terjadi di luar keinginan, malah ninggalin Yesus. Mari kita menyadari bahwa kelahiran baru itu harus dilakukan dengan tunduk pada Kristus. Lihatlah bahwa Yesus sebenarnya menyatakan dirinya. Dia adalah pribadi yang turun dari surga. Tadi di ayat yang kalau kita baca, ayat yang 13 tadi. Dalam ungkapan itu Yesus mau menyatakan bahwa Dia punya pengetahuan murni tentang misteri Allah, yang di dalam Dialah ada pengenalan, pengertian rohani tentang maksud Allah. Maka kalau kita mau kenal Allah, kalau kita mau mengalami kelahiran baru, di dalam pengenalan kita akan Allah, supaya kita memiliki iman yang sejati, sewajarnya lah kita meninggikan Kristus, kita menundukkan pikiran kita serta kehendak kita di bawah kuasa Kristus. Ini sesuai Bapak Ibu dan pernah diajarkan Paulus, bukan? Kalau kita pernah ingat tuh apa yang menjadi pengajaran Paulus tentang ini. Paulus pernah menegaskan bahwa manusia duniawi itu memiliki pikiran duniawi dan gak akan paham maksud dari kehendak Allah. Maka kita mesti menundukkan pikiran kita untuk tunduk pada pikiran Kristus. Ini berarti Bapak Ibu, waktu kita baca dan merenungkan Alkitab kita, waktu kita buka Alkitab kita, mesti ada iman yang membuat kita percaya. Harus ada iman supaya kita percaya dan bersandar pada Yesus waktu kita baca Alkitab dan merenungkan Alkitab. Dan lagi-lagi iman itu lahir dari apa? Kelahiran baru. Dianugerahkan Yesus di dalam kelahiran baru. Jika firman itu ternyata gak berbicara kepada kita gitu ya. Kok gak berbicara, saya sudah baca Alkitab, saya merenungkannya, gak ada dampak, gak ada efek, atau bahkan tidak ada lagi kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Maka kita mesti mengakui Bapak Ibu, bahwa kita perlu cek kembali, periksa lagi kelahiran baru yang pernah kita alami. Benarkah saya mengalami kelahiran baru? Benarkah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Karena cuma karya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita memiliki pikiran surgawi, supaya kita bisa berjalan di dalam kehendak-Nya. Pas kita buka Alkitab kita bisa mengenal kehendak-Nya. Pas kita menghadapi situasi sulit kita bisa mengenal kehendak-Nya dan apa yang mau Dia kerjakan lewat situasi itu. Kita butuh iman yang dianugerahkan lewat kelahiran baru. Dan itu mesti diawali dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sadar dan saya tahu gitu ya. Saya ngerti hal ini sudah sering banget disampaikan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kelahiran baru itu sangat penting dalam hidup kerohanian kita. Kita mesti terus tuh cek di dalam hidup kita iman itu yang diproses dan ada bagi kita lewat kelahiran baru. Khususnya waktu kita mungkin lagi ngalami momen-momen yang katanya kekeringan rohani. Momen untuk periksa kembali kelahiran baru itu penting. Supaya kok bisa kita mengalami kekeringan rohani padahal aku sudah lahir baru. Dan kita akan melihat kembali sejauh apa iman kita pada Yesus. Apa yang dikasih Tuhan? Suatu hari
Ada seorang hamba Tuhan, dia melayani di suatu kota. Dan di kota itu dia pergi ke sana dan dia disambut hangat oleh seorang bapak. Setelah dia melayani, dia berkhotbah. Kemudian ada seorang bapak yang mengundangnya untuk tinggal sebentar di rumahnya. Oke, kata bapak pendeta itu, kata hamba Tuhan itu. Maka diantarlah dia bersama bapak tersebut, dan bapak pendeta tiba di rumahnya. Wah, gerbangnya besar Bapak Ibu. Waktu dibuka gitu ya, bapak yang punya rumah ini ngomong, "Selamat datang di gubuk kami," katanya. Dengan gerbang yang gede itu dia ngomong, "Selamat datang di gubuk kami." Apa yang disebut gubuk itu mungkin lebih besar dari gedung ini Bapak Ibu. Lalu dia berkata, "Nanti Pak, kita masuk, kita akan ke saung sederhana ya Pak. Nanti di situ kita akan ketemu istri saya," gitu. Yang dia maksud saung itu ya mungkin sekitar sebesar ruangan aula inilah Bapak Ibu ya, saungnya tadi itu katanya. Begitu rendah hati Bapak Ibu ya. Tibalah mereka di ruang yang tadi disebut saung. Tadi istrinya dari jauh udah ngelihat gitu ya, langsung datang tuh. Jadi waktu lagi ngobrol Pak Pendeta ini dengan si bapak tadi yang punya rumah, ngobrol-ngobrol, ibu itu datang langsung curhat soal suaminya. Datang-datang, "Tahu nggak Pak, ini suami saya sudah pernah coba bunuh diri 3 kali. Gagal Pak, gagal," kata suami istri. Pas waktu ngomong begitu, itu pas hamba Tuhan ini baru datang kan. Lalu beliau nanya ke sang suami, "Betulkah Pak?" "Iya Pak," kata suaminya. Tapi dengan tenang Bapak Ibu. Mereka diam sebentar, terus dengan tenang bapak ini mulai bercerita. "Saya pernah coba bunuh diri 3 kali Pak." "Oh kenapa?" gitu ya. "Iya, dulu kami jualan kue. Saya masih polos, saya gak ngerti soal merek hak cipta, merek dagang itu saya gak ngerti itu. Saya gak ngerti tentang apapun. Waktu itu ada pegawai saya resign. Kemudian dia daftarkan tuh merek hak cipta dan yang lainnya. Tiba-tiba dia bawa lawyer beserta surat-surat. Yang waktu saya baca ya intinya saya gak bisa lagi pakai merek itu karena udah jadi merek dia. Merek pegawai saya tadi yang resign itu. Bentuk kuenya kayak gini, ini jadi punyaku, kamu gak boleh lagi jualan kue itu lagi." Oh langsung Pak, bisnis saya hancur katanya. "Saya nolong obat, gak tertolong. Saya nolong obat, tertolong katanya. Saya nyilet tangan, tertolong. Kemudian saya pernah itu Pak, nyiapkan tali di kamar, saya gantungkan, anak saya masuk. Ketahuan, gagal bunuh diri lagi." Bapak bayangin ya, kurang gagal apa lagi saya? Bunuh diri aja gagal. Kurang gagal apa lagi saya Pak sebagai laki-laki? Bunuh diri aja gagal. Dan sambil ngasih kopi ke mereka, si istri datang lagi. Nah bagus itu. Jadi orang itu harus jujur, terus terang kalau ada sesuatu gitu ya. Terus istrinya duduk sambil berkata ke si hamba Tuhan, "Tapi ya Pak, Tuhan itu baik." Lalu beliau bertanya, pendeta ini bertanya kepada bapak itu, "Tapi Pak, gimana sih Bapak bisa bangkit dari semuanya itu gitu ya?" "Saya waktu itu sampai gak punya kerjaan lagi," kata bapak ini yang punya rumah itu. "Waktu itu ada teman saya yang ngajak untuk jalan kaki, daripada nambah stres, dimarahi istri gitu ya, mending saya jalan pagi sama teman saya itu Pak. Saya mending jalan pagi dan kalau saya ngobrol-ngobrol sama dia, makin deket sama dia. Lalu akhirnya saya ada momen tuh saya ceritain semua kondisi saya ke dia. Lalu beberapa bulan setelah itu Pak, dia cerita soal Yesus ke saya. Oh saya nangis Pak. Tapi saya rasa itu bukan pertama kali loh saya dengar cerita tentang Yesus. Waktu itu saya baru ngerti tapi kok ada yang begitu sayang kepada saya.
Waktu saya ngerasa semuanya cuman taunya marah ke saya, ngeluh ke saya. Tapi hari itu saya kok sadar gitu ya. Ada yang begitu sayang ke saya. Yesus itu sayang. Sampai mau mati buat saya. Oh, saya bersyukur banget, Pak. Saya jadi ngerti hidup saya disayang sama Yesus. Dia mati bagi saya. Dan waktu saya nyadar saya disayang, logika saya langsung berkata, saya mesti hidup sebaik mungkin. Saya mesti hidup semaksimal mungkin. Karena masih ada yang sayang sama saya. Bukan dengan kekuatan saya. Bukan dengan kekuatan saya, Pak. Karena apa lagi yang saya bisa lakuin? Bunuh diri aja gagal. Semuanya udah gagal. Yang saya ingat cuma salib Yesus. Dan yang saya ingat ya kayak pernah Paulus bilang tuh, Pak. Hiduplah seperti persembahan yang hidup. Bagi saya hidup saya ini ibarat ibadah buat Yesus. Kadang kan kalau mau ibadah ada aja halangannya, Pak ya. Ada aja halangan, hujan lah, mungkin ngantuk lah kalau mau ibadah. Tapi kan tantangan itu harus dihadapi dengan semangat kan, Pak, katanya. Dan dalam semangat itu, semangat yang Tuhan kasih itu, dalam 5-7 tahun terakhir Tuhan pulihkan semuanya. Tapi bukan pemulihan harta yang saya bicarakan. Bukan itu yang terpenting lagi. Oke, Tuhan kasih, tapi bukan itu yang terpenting lagi, Pak. Bahkan kalau semua harta saya ini diambil lagi, Pak, saya punya Yesus yang sayang sama saya. Itu udah lebih dari cukup. Apa yang dikasih Tuhan? Iman. Yang kita bisa peroleh lewat kelahiran baru. Iman. Iman dapat menolong orang untuk terus semangat dan berjuang. Karena harapannya ya pada Yesus yang dia percaya, yang gak akan pernah berakhir, yang akan selalu memberikan yang terbaik baginya. Bila kita menyadari besarnya dampak iman, kita akan datang kepada Sang Pemberi iman, bukan? Yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus, Allah kita. Dengan iman di dalam Kristus kita bisa menghadapi apapun. Karena di dalam iman kita sudah percaya bahwa bagian terbaik itu sudah kita miliki, yaitu kerajaan Allah dan kemuliaannya. Yesus gak pernah mau menganggap remeh cara untuk mengikut Dia. Ada tantangan dan gak selamanya mulus waktu ikut Dia. Kita mesti berjuang kok sebagai orang yang lahir baru. Kelahiran baru untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah karya Roh Kudus. Tapi Yesus tidak mau kita menganggap remeh itu. Ada kesetiaan yang mesti kita pegang sewaktu kita sudah menerima Dia. Dan sebagai orang yang Dia sudah lahir baru kan, Dia mau kita menghidupi kesadaran bahwa kita bukan manusia lama lagi. Cara berpikir kita mesti lepas dari kesombongan diri sendiri. Dan cara hidup kita mesti baru. Sebagaimana yang dikehendaki Yesus Kristus bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik seperti-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi apapun di depan sana dengan iman yang sudah Engkau anugerahkan. Selalu tolong kami untuk melihat diri kami, menundukkan diri kami di hadapan-Mu dan mengingat kelahiran baru yang pernah kami alami di hadapan-Mu. Begitu indah, begitu luar biasa. Dan bagi kami yang mungkin belum mengalaminya, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya kami boleh mengalaminya dan memiliki iman, supaya kami boleh merasakan bagaimana hidup seorang yang beriman di hadapan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.